Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Alfian Dewantara dan teman saya Aulia Nur Hakiki. Ya, kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Farmasi. Di sini kami akan menayangkan video hasil dari praktikum kami, yaitu membuat simplisia dari bahan baku akar manis. Ya, mungkin nggak usah lama-lama lagi, alangkah lebih baiknya kita segera ke video cara pembuatannya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah pengumpulan bahan baku, yang dimana bahan baku yang kita gunakan pada praktikum kali ini pembuatan simplisia adalah akar manis. Dan akar manis ini yang saya dapatkan sudah dalam keadaan kering. Dan langkah selanjutnya adalah sortasi basah. Namun dalam proses sortasi basah ini bisa kita lengkap atau kita tiadakan dalam praktikum kali ini bila mana barang atau bahan baku yang kita dapat sudah dalam keadaan kering dan dalam bentuk kemasan atau sudah melalui proses pengeringan. Dan saya beritahukan sekali lagi bahwasanya barang atau bahan baku yang saya dapat kali ini, akar manis yang saya dapat kali ini sudah dalam keadaan kering, sehingga kita bisa melengkap yang namanya proses sortasi basah. Kita bisa melanjutkan ke proses pencucian. Nah, di proses pencucian kali ini kita akan mencuci bahan kita sehingga kita pastikan sudah benar-benar bersih dari zat-zat asing lainnya, dari bahan-bahan asing lainnya, dengan cara pertama kita siapkan air atau aquades dalam sebuah wadah, boleh ember ataupun baskom. Lalu kita masukkan bahan baku kita cuci, kita bersihkan dan kita pastikan sudah bersih dari segala zat-zat asing atau bahan-bahan asing. Setelah kita pastikan sudah bersih dari semua zat-zat asing atau bahan-bahan asing, kita pindahkan ke tempat yang lebih kering. Setelah kita selesai melakukan pencucian, hal berikutnya yang dapat kita lakukan adalah penimbangan bahan baku. Dalam hal ini kita dapat mengetahui berat awal dari bahan baku yang akan kita olah menjadi simplisia tersebut. Dalam penimbangan ini kita menggunakan timbangan sebagai alat pengukurnya, dan dapat kita lihat bahwasanya bahan baku yang saya dapat atau bahan baku yang akan saya olah menjadi simplisia memiliki berat sekitar 200 gram. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan penimbangan bahan baku, setelah kita mengetahui berat awal dari bahan baku yang akan kita olah menjadi simplisia tersebut, hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah perajangan, di mana perajangan kali ini kita dapat memotong-potong kecil atau kita bisa mengupas kulit atau kita memperkecil volume dari atau lebar atau luas dari bahan baku tersebut agar mempermudah proses pengeringan, di mana semakin kecil bahan baku tersebut maka semakin cepat proses pengeringannya. Nah, setelah kita selesai melakukan proses perajangan dan dimana bertujuan untuk mempermudah proses pengeringan, kita bisa langsung meranjak ke proses pengeringannya langsung, dimana proses pengeringan bahan baku ini kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama cara alami dan kedua adalah cara buatan. Dimana cara alami kita bisa menggunakan seperti sinar matahari sebagai alat untuk melakukan proses pengeringan, dan cara buatan kita dapat menggunakan seperti oven untuk melakukan proses pengeringannya, untuk membantu proses pengeringannya. Namun dalam proses pengeringan, terutama dalam pengeringan alami seperti menggunakan sinar matahari, kita tidak boleh melakukan atau menjemur bahan baku terkena sinar matahari langsung. Dan salah satu cara alternatifnya adalah kita dapat menutupi bahan baku kita menggunakan kain agar tidak terpapar sinar matahari langsung, karena bila terpapar bisa mengurangi zat aktif yang ada di dalamnya. Nah, bila kita sudah selesai melakukan pengeringan dan sebagaimana kita bisa pastikan bahwa bahan baku kita sudah cukup kering dan kita bisa mudah melakukan proses pengolahan simplisia, kita bisa melakukan proses yang selanjutnya adalah
sortasi kering, di mana sortasi kering ini hampir sama dengan sortasi basah, namun kita pada kali ini bahan baku kita sudah dalam keadaan kering, tidak basah lagi, di mana bertujuan untuk menghindari zat-zat lain atau zat-zat asing yang tiba-tiba menempel atau tiba-tiba ada di bahan baku kita, agar bahan baku kita tidak terkontaminasi atau tidak tercemar oleh bakteri-bakteri lain atau bakteri-bakteri yang terdapat pada zat asing tersebut. Setelah kita selesai melakukan proses sortasi kering, yang dimana kita pastikan sudah bersih bahan baku kita, terhindar dari zat-zat asing, maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah penghalusan, di mana penghalusan ini kita akan menghaluskan bahan baku kita yang tadinya bentuknya lebih besar, kita akan menghaluskan atau ke partikel-partikel yang lebih kecil seperti bubuk. Di mana setelah kita melakukan proses penghalusan dan mungkin bahan baku yang kita sudah haluskan tersebut sudah benar-benar halus, tapi kita harus melakukan proses yang selanjutnya, di mana yaitu adalah proses pengayakan. Dalam proses pengayakan ini kita akan memisahkan partikel-partikel halus dengan partikel-partikel yang lebih kasarnya, di mana nanti yang akan kita ambil adalah partikel-partikel halusnya untuk memisahkan dari partikel yang lebih kasar dan juga lebih besar. Setelah kita sudah melakukan proses pengayakan, yang dimana dalam proses pengayakan tadi itu kita telah memisahkan partikel-partikel yang lebih halus dengan partikel-partikel kasarnya, dimana yang kita ambil adalah partikel-partikel halusnya. Sebelum kita masukkan ke dalam kemasan, alangkah lebih baiknya kita akan menimbang partikel-partikel halus tersebut dari Simplicia tersebut. Dan yang kita dapatkan dan dapat kita lihat bersama bahwasannya partikel-partikel yang kita dapatkan kali ini dari bahan baku akar manis sebelumnya yang tadinya 200 gram kita dapatkan sebesar 160 gram. Setelah kita selesai melakukan penimbangan, yang dimana kita mengetahui hasil akhir dari bahan baku yang kita telah olah menjadi Simplicia tersebut, kita akan memasukkannya bahan baku tersebut atau Simplicia tersebut ke dalam kemasan. Ya, mungkin sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita masukkan ke dalam wadah tersebut atau dalam kemasan tersebut bahan baku atau Simplicia yang kita telah buat itu, dan kita pastikan juga kemasan tersebut memang baik untuk Simplicianya seperti kedap udara dan lain-lain. Setelah itu kita berikan etiket untuk Simplicia tersebut atau untuk kemasannya, dimana di dalam etiket tersebut terdaftar banyak-banyak sekali seperti klasifikasi dari tumbuhan akar manis ini, dari cara